orang-orang sekarang beda tanggapannya pada saya. Pada saat saya silaturahim bersalaman kemarin, kayaknya saya dihargai banget. Kayaknya saya ini berharga. Saudara-saudara saya merasakan betapa saya ini kayak seorang datang ke rumahnya. Padahal saya tidak bawa apa-apa, tapi kelihatan bernilai beda dengan tahun. Nah, sahabat, sadar atau tidak sadar, sebenarnya ada cahaya Nur Muhammad yang memancar, yang akan diterima oleh Nur Muhammad pada hati orang itu. Maka sebetulnya engkau bukan kamu yang kemarin. Nah, inilah salah satu buah. Maka jangan dirusak. Jangan dirusak. Jadi kebahagiaan kita jangan dirusak dengan sangkaan yang buruk. Kebahagiaan kita jangan dirusak. Kata Abah, dunia ini hilang hanya 2 jari. Tutupkan di matamu, hilanglah dunia ini. Demikian pula pada mata hatimu. Pada saat ada kebusukan, dengki, dendam, marah, dari semua. Atau sifat-sifat orang-orang yang selalu ingin ribut, itu kan tadi semua. Engkau telah menutup mata hatimu untuk melihat kebahagiaanmu. Nah, inilah yang kadang-kadang Abah sendiri suka heran pada sahabat-sahabat, kenapa gitu kan tadi. Nah, itu tadi. Tapi Abah juga tidak menyalahkan, karena kalau pada saat tidak mampu melihatnya mau bagaimana tadi semua ya. Inilah persoalan yang selalu Abah ingin berbagi sebelum Abah secara dohir pun pulang gitu. Secara sekarang Abah sudah pulang, tapi betul-betul nanti pulang, beneran pulang gitu kan tadi semua. Karena perkara yang kenapa Syaitul mengatakan mamin nafasin tubdihi ila qadarun fika yumdihi. Setiap hal nafasmu ada perubahan takdir. Nah itu. Helaan nafasmu ada perubahan nasib. Tuh. Helaan nafasmu ada perubahan adalah tadi. Disinilah letaknya di hatimu, sahabat. Ya. Maka kata Allah, ana inda doni, aku ini tergantung sangkaan kamu. Nah disinilah bahayanya. Maka disinilah akhir daripada perjalanan Ramadan kepada Abbas itu adalah selain hanya mengenebalkan rasa bahagia. Tadi semua. Pada saat kita sudah mampu memandang Allah lebih indah dari segala apapun yang diciptakannya. Nah itu rasa id al-maidah yang pertama adalah engkau akan menyaksikan nur jamal Allah pada segala apa yang kau lihat. Itulah yang kata Quran, fa'aina matuallu fasama wajhullah, kau saksikan semuanya. Karena kalau pada saat kau sudah saksikan segala sesuatu adalah hanya Allah, walaupun kata Abah sebiji jarum pada setiap makhluk itu tadi semua, maka dampak kebahagiaannya kepadamu adalah luar biasa, sahabat ya. Maka tentu akan hilang rasa takut siksa kubur, hilang takut neraka, hilang takut miskin, hilang takut disakiti orang, hilang takutnya dihargai, hilang semuanya. Karena terlalu besarnya cahaya nur jamal Allah yang memancar di dalam kolbumu, lebar, sudah lebar semua ya. Kenapa lebar? Karena kamu sudah labur. Apa yang kamu labur sebetulnya adalah dari awal. Adalah tujuan daripada Ramadan adalah menelanjangi diri, adalah la'allakum tattaqun. Kita sudah kembalikan semua yang menjadi haknya. Semua yang jadi tujuannya. Dari awal dia Allah ingin menjadikan kita adalah untuk mentajalikan asmaul husnanya. Nah itu. Maka itulah Al-Maidah. Al-Maidah adalah hidangan dari langit ya. Hidangan dari langit tadi semua adalah yang bukan lagi ketupat, yang bukan sahabat. Dan disinilah sesungguhnya ya Abah ingin berbagi tadi semua ya. Karena ini adalah konsep yang sudah Abah temukan belasan tahun yang lalu dan Abah sudah praktekkan. Dan hari ini sebetulnya adalah
hanya terus menikmati. Karena tadi pada saat di dadamu yang tadi doa Nabi Khidir tadi, Bismillah, Masya Allah, la yashukku khaira ilallah, Bismillah, Masya Allah, la yushriku syu'a ilallah, Bismillah, Masya Allah, makana min nikmatin faminallah, Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Nah, pada saat la hawla wa la quwata illa billah, sesungguhnya hancurlah kerajaan iblis yang ada di hati ini. Tadi yang dia sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Nah, rasa indah memandang makhluk sehingga membuat kita lupa pada Allah. Rasa indah memandang jabatan, memandang kedudukan yang sebenarnya tidak pernah kamu bisa raih. Kamu hanya dimain-main saya. Kata la uzayyinana itu, sahabat, kata mufasyirin adalah tajin. Artinya dia iblis di hati kita membuat semua yang, maka Abah menyaksikan di rumah orang miskin masih ada sepeda butut yang rasanya berharga yang tidak mau kamu bagikan gitu. Di rumah orang-orang yang tidak kaya saya lihat masih ada benda-benda yang sebenarnya bisa kamu lepaskan, tapi kamu rasanya benda itu ada masih gitu. Kayak merupakan museum rumahmu itu. Sehingga padahal coba, apa artinya dari semua benda-benda yang sudah ada di rumahmu itu yang tidak berharga, yang tidak lagi kamu pakai. Sebaiknya memang memberi yang terbaik, tetapi minimal kita latih dari benda-benda yang kita masih rasa, oh ini punyaku, ini punyaku. Nah inilah kita belajar bagaimana adalah melepaskan kepompong tadi semua untuk jadi kupu-kupu, supaya kita di akhir Ramadan ini sudah mulai terbang kamu dengan warna yang indah, dengan rasa yang indah, dengan nur jamal Allah. Dan engkau tidak usah meminta tempat yang baik, karena tubuhmu akan selalu dibawa kepada bunga dan bunga. Percayalah sahabat, lihat kupu-kupu. Ada kupu-kupu yang berhenti di kotoran? Tidak ada. Yang tadinya seekor ulat yang gatal, dibenci oleh petani, oleh ibu-ibu, oleh gadis. Sekarang kamu adalah seekor kupu-kupu yang terbang. Indah, dicintai laki-laki perempuan, muda dan tua. Dicintai oleh bunga-bunga. Dan engkau hanyalah sekarang tidak lagi merayap dalam mengais kebahagiaanmu, tapi sekarang kamu sudah terbang dari semua ya. Dan itu bukan hayal kalau menurut Abah, karena menurut Abah pantaslah Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu, semudah seorang bayi angkat tisu. Betul. Itulah kata yusrun, semudah bayi. Allah tidak menggunakan kata syahlun, mudah yang bersyarat. Karena mudah bagi anak 5 tahun belum tentu mudah bagi laki-laki 40 tahun mengangkat beban besi, tapi tidak mudah kepada anak usia 5 tahun. Dan tidak mudah kepada bayi. Tapi Allah menggunakan kata yusrun, itu adalah mudah yang sangat-sangat mudah. Itulah. Karena tujuan dari awal dia bukan untuk menyusahkan kita gitu. Tapi tujuan daripada awal daripada dia adalah justru dia ingin nyata lewat kita. Apanya? Wujudnya. Apanya? Kudratnya, iradatnya, hidupnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basornya, agungnya bahkan. Dari awal. Dari semua. Nah inilah yang harus kita, makanya tadi, maka di penghujung Nabi Khidir juga mengajarkan jadi kepada kita. Dalam dada tiba-tiba ada doa Allahumma ftah lana. Nah, Allahumma ftah lana. Tuh. Dibukakan kunci. Kunci apa? Tadi kan setelah kita Bismillah Masya Allah la yashuk khair, Bismillah Masya Allah la yushriku su'a ilallah, Bismillah Masya Allah makana min nikmatin faminallah, Bismillah Masya Allah la haula wala quwata. Nah pada saat tadi kata Abah la haula wala quwata itu
hancurlah. Yang membuat diri kita terlalu indah memandang yang selain Allah ini, tiba-tiba yang nampak hanyalah nur jamal Allah. Tuh. Nah, disitulah sesungguhnya dahsyatnya laut tiba-tiba bertakbir, gunung bertakbir, tanah bertakbir, angin. Itulah walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tuh. Pada saat engkau sempurnakan narun hawaun maun turabun, diimsak, dikembalikan. 7 sifat ma'ani dan maknawi dikembalikan. Pengakuan wujud dikembalikan. Bergetarlah aras ini semua. Takbir sebetulnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Setelah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Baru wa idha sya'alaka ibadi anni fa inni qarib. Baru kata dia, ujibu da'watad da'i idha da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Karena engkau sekarang sudah sadar. Kenapa kamu sadar? Karena sekarang kamu sudah telanjang takwa, walibasuhu takwa. Karena imannya sebagaimana tadi diundang ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya orang beriman. Sekarang si iman itu sudah telanjang. Walibasuhu takwa. Sudah ada pakaian sibghatullah. Sudah ibaratkan orang menyelam ke dalam air, sudah dikasih pelampung oksigen supaya kamu bisa bernapas di dalam air. Sibghatullah, seumpama sekarang kamu mau terbang ke angkasa, luar angkasa, kamu sudah digendong dengan oksigen supaya kamu bisa berjalan di ruang tanpa udara, hampa. Itulah sibghatullah, sahabat. Pakaian Allah, pakaian takwa. Nah, inilah yang salah satu buahnya yang bisa kamu rasakan adalah rasa bahagia. Bukan lagi diukur dengan jumlah, bukan lagi diukur dengan warna rupa. Karena Dia Allah nampak pada segala perkara. Kok bisa nampak sekarang dia, Bah? Karena tutupan pada hatimu dibuka. Pada saat engkau mengatakan tadi, Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kok bisa, Bah, tiba-tiba terbuka? Karena hancurlah kerajaan iblis di hati. Yang dia siap dari awal pada saat dia berikrar. Tadi qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun, tadi semua. Tadi nah hari itu dia pada saat kau dapat hidangan dari langit, maka hilanglah dia. Hilanglah semuanya yang tadinya begitu indah memandang dunia. Rasanya kita tidak mau berpisah dengan dunia. Nah, hari ini maka kenapa Abah itu berkata, aku kalau disuruh mati hari Allah, kata Allah, hai Abah itu mati atau emas sebesar Pulau Jawa, aku pilih mati ya Allah. Pasti dia nanya, kenapa kau pilih mati Abah itu? Karena engkau lebih indah. Pada saat engkau sudah di situ, wahai Abah itu, apakah engkau uang 1 triliun ataukah mati? Saya pilih mati ya Allah. Kenapa? Karena rasa bahagia memandangmu lebih bahagia dari uang 1 triliun itu. Tuh, sahabat. Maka dia berkata, benarlah apa yang kau pilih, wahai hambaku. Wahai Abbas itu misalnya begitu. Benarlah. Tuh. Maka hari ini layak kamu adalah begitu sebetulnya. Maka itulah setiap orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mengerti, akan sadar. Dia bisa menciumnya sendiri. Dia bisa meminumnya telaga kausarnya sekarang sendiri. Dan dia bisa membuktikan semuanya sendiri. Itulah yang Abah selalu berkata. Abah itu nggak takut neraka dan siksa kubur. Karena tidak mungkin datang dari kekasih yang begitu mengasihi kita. Itu akan datang kepadamu, sahabat. Karena engkau sudah hilang ketakutanmu. Yang ada cinta dari semua.
Kenapa? Karena engkau sudah bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, sehingga tajin yang memandang semua amaliyah yang kamu lakukan besar, kecilah amaliyahmu. Engkau lebih melihat pemilik Ramadan daripada melaksanakan saumnya. Itu bukan berbangga-bangga dengan saumnya, tapi tidak mampu melihat dianya, tapi justru melihat dia pada saum itu. Tuh. Engkau sudah lagi sekarang bukan pada surganya, kecil surga itu, tapi engkau melihat Allahnya, pemilik surga itu lebih indah dari surganya. Tuh sahabat, ya. Pada saat itu, itulah dia sudah mengundangmu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, pulanglah. Nah, matinya di situ. Bukan mati-mati, tapi pulangnya, panaknya tadi semua. Atau man arofa nafsahu bil Adam, orang siapa mengenal dirinya Adam, kan tadi dia sudah lepaskan sama Ramadan, tadi faqad arofa robbahu bil wujud, Allah lah yang ada, sahabat. Ya, ini. Jadi itu ya, jadi kenapa kata Abang, ada setiap perjalanan itu ada syamrah. Dan tidak ada yang bisa merasakan kecuali dirimu sendiri. Maka la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun, sahabat. Tidak ada ketakutan. Pantas kata dia, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum ya. Karena ini mudah, abang itu ingin semuanya bisa. Dan harusnya bisa, baik pun bisa. Karena kata Abah, Allah menggunakan kata yusrun. Bayi bisa mengangkat tisu. Tuh, kakek-kakek jompo bisa mengangkat tisu. Itulah kata yusrun. Bukan kata syahlun. Apalagi kata usrun. Ya. Maka disinilah samroh, buah daripada Ramadan adalah tumbuhnya al-yakin kepada diri kita. Di situ sahabat, maka itulah kenapa Allahumma ftah lana abwabal khair, tuh kata Nabi Khidir. Allahumma ftah lana, tiba-tiba bergetar di hatimu. Setelah kau berkata bismillahi masya Allah, Allahumma ftah, Allah bukakan kunci pintu kebaikan. Allahumma ftah lana abwabur rahmah, maka engkau akan dibukakan pintu kasih sayang. Allahumma ftah lana abwabal barokah, engkau akan dibukakan pintu barokah. Allahumma ftah lana abwabal ilmu. Allahumma ftah lana abwabal syahadah, kamu akan dibukakan pintu bahagia. Allahumma ftah lana abwabal rizki, karena engkau adalah marzuk, maka dia rozik sudah meliputi dirimu. Allahumma ftah lana abwabal jannah, maka engkau akan dibawa ke dalam surganya sekarang. Abwabal khair, abwabal barokah, abwabal nikmah, abwabal syahadah, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal jannah. Tanpa kau ucapkan dengan lisanmu, karena tubuhmu lah yang akan mengundang dia. Istana, di istananya, getarannya, rasanya, dan tubuh hanya nanti akan pesta. Itulah kenapa id dari kata ada yaudu, pada saat rumus sudah kembali, tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu, ada pesta, ada iftar, ada kebahagiaan lebaran, maka suka disebut lebaran. Nah gitu. Mohon selamat lebaran ya, lebaran. Apa yang kamu lebar? Apakah benar kamu sudah lebar? Gitu. Bisa lebar itu setelah kesempitanmu yang dikuasai tadi oleh tadi bangsa jin. Maka Abah sudah ajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena engkau sudah yang tadinya, karena kalau masih ada dia, berapapun yang kau tambah, apalagi kurang, banyak saja kamu akan merasa kurang.
Makanya itulah kenapa al-ghina al-faqr, kaya dan miskin menurut Allah itu beda. Bukan banyaknya mobil, bukan banyaknya sawah, bukan banyaknya rumah, bukan berapa rekeningmu. Al-ghina, rasa kaya di dalam dada. Tapi Abah menyaksikan orang yang sudah rasa kaya tumbuh di hatinya akan kaya kok. Itu loh. Karena sangkaanmu adalah sudah luas, lebar di dadamu. Kamu akan kaya kok. Demi Allah, sahabat. Karena tadi ada hadis kursi kata Allah, hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Dalam arti sujud jangan selalu seperti sholat yang ngebakti, yang menjadikan tujuan. Hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Tapi hei dunia, sujudlah kamu pada mereka yang sudah sujud pada diriku. Nah itu sahabat. Salah satu samroh di akhir Ramadan dan di awal Syawal, Idul Fitri adalah iftar. Kita akan merasakan keluasan karena kita lebar. Sudah lebar. Maka kalau sudah lebar sahabat, gelas ini kata Abah hitam kopi karena sempit. Satu sendok kopi adalah sendok teh menghitamkan kopi. Air yang ada di gelas ini. Kenapa? Karena sempit. Nah, hitamnya isi gelas ini perlambang kamu tidak akan bahagia. Karena kamu akan terpengaruh dengan apa ucapan makhluk. Terpengaruh dengan apa yang kamu miliki dengan makhluk. Karena sempitnya rasa semua tadi. Walitukmilul iddata. Walitukabbirullaha ala mahadakum. Wala'allakum tashkurun. Karena malam yashkuril qalila. Lam yashkuril kasyira. Sahabat. Tuh. Jadi pertamanya. Menjadi orang kaya, bahagia itu memang bahagia di hatinya dulu. Walaupun belum punya apa-apa. Maka itulah Nabi bersabda, kadal fakru ayyakuna kufron. Kadang-kadang banyak orang sahabat sudah punya rumahnya megah, mobilnya menderita. Karena fakir. Jadi al-fakr menurut Allah itu bukan tidak punya apa-apa. Al-fakr menurut Rasulullah itu bisa jadi orangnya itu kaya raya, tapi rasa kurang di hatinya menyiksa. Tuh. Kalau rasa kurang di hati sudah menyiksa, kamu akan neraka. Itu neraka wel sebetulnya kalau bahasa Abah. Jadi neraka wel itu bukan dibakar di sono. Rasa terbakarnya takut kehilangan. Nah inilah maka banyak orang yang sudah punya duit nggak mau haji. Banyak orang yang sudah nggak mau duit, nggak mau berbagi. Itu karena dia sakit di dalam dada dia pada saat dia keluarkan itu sahabat. Itu sebetulnya al-fakr. Jadi orang fakir bukan tidak punya harta. Bisa jadi 1000 kali lebih banyak dari kamu. Tapi dia tidak memiliki rasa bahagia. Tidak ada panas, yang ada tidak ada dingin. Jadi yang disebutkan dingin tidak ada, yang ada tidak ada panas. Gelap tidak ada, yang ada tidak ada cahaya. Rasa kaya bukan tidak ada, tapi munculnya rasa miskin, rasa kurang pada dada sebetulnya. Inilah akhir dari Ramadan sebetulnya. Makanya Al-Maidah, hidangan dari langit. Kalau udah hidangan dari langit, bukan lagi comro, bukan lagi rendang. Hidangan dari langit bukan lagi ketupat, bukan. Itulah segelas yang kecil ini pada saat kamu sudah lebarkan, apalah artinya sesendok kopi itu. Inilah maka Abah ingin ngajak, apakah kita sudah sebesar ini di Ramadan ini? Oh, saya masih terpengaruh. Oh, nanti pada saat kamu ikutin nanti cara Abah, maka si gelas ini melebar. Sehingga tadi sesendok teh itu sudah pada saat sudah pindah ke emuk masih hitam, masih ada pengaruh, masih rasa bahagianya belum full, tapi sudah mulai berkurang rasa penderitaannya. Kenapa? Karena hitamnya sudah mulai berkurang. Besarkan lagi tempatnya. Dan begitu kata Imam Ghazali, jangan kamu menuntut
pada makhluk Allah ini, besarkan kapasitas hatimu. Itu maksudnya. Ini yang membuat kamu lebaran. Pada saat ini sudah lebaran, maka lebar, besar, 1 sendok teh kopi sudah mulai tidak berpengaruh. Apalagi udah jadi 1 bak, apalagi udah jadi 1 kolam, apalagi sudah jadi 1 danau, apalagi sudah kembali kepada samudra Allah yang maha luas. Tiada lagi pengakuan, aku minyak, aku minyak, aku minyak. Maka engkau sekarang sudah berada pada samudra Tuhan. Sudah id, kembali yang sempurna. Walitukmilul iddata, walitukabbirullah ala mahadakum. Maka disitulah engkau sudah. Dan dampaknya di dunia apa? Seluruh makhluk siap-siap. Kamu hanya tinggal milih mobil datang padamu. Apapun. Karena kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka disahkanlah tentang surga. Seluruh makhluk akan mendatangi ahli surga. Akan ingin digunakan ahli surga. Karena dia mengerti semuanya milik Allah, innalillah. Dan semuanya milik Allah. Hanya bisa kembali kepada Allah bersama ahli Allah, bersama ahli surga itu. Nah, secara syariat hakikatnya pahami, ya. Karena perkara yang mudah sebetulnya. Perkara yang mudah, perkara yang sederhana sebetulnya bisa kita lakukan, sahabat, ya. Barangkali ya itu saja, intinya adalah bagaimana kita adalah lebaran. Karena kita sudah labur. Karena itu sibghatullah. Karena kita sudah lepaskan aku 4, aku 3. Digantilah kita ini sekarang ini siap menyelam dengan tabung oksigen kedalaman samudra kayak apapun. Kau akan memahami rahasia bumi. Dan demikian di tubuhmu sudah disiapkan oksigen untuk terbang ke langit malakutnya Allah. Untuk memahami rahasia-rahasia Allah. Dan kau sekarang akan kuat. Karena engkau sudah dibalut sibghatullah untuk kendaraan, pakaian yang bisa kamu nikmati pada saat kamu berjalan. Jadi maka disinilah ke bawah kamu hebat, ke atas pun kamu hebat. Di bumi kamu masyhur, di langit kamu masyhur, bahasanya begitu, sahabat. Kau gaul dengan manusia di alam dunia, kau bergaul bersama para anbiya, para aulia, para syuhada, para solehin. Dipimak adisyidkin inda malikin muktadir. Di sini kau menikmati ketupat dunia, di sana kau menikmati gitu, ketupat langit. Gitu bahasanya. Sibuk dohirnya dengan manusia, tapi batinnya sudah lebur kembali kepadanya. Itu ya sahabat, ya Mas Marjono, John, sehat semua. Mas Marjono ini hebat begadang nih semua ya. Jadi itu ya sahabat, tentang tadi teman-teman bertanya, bagaimana Mbah mendapatkan hidangan Al-Maidah tadi? Kan kata Allah dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum din. Nah itu, wa atmamtu alaikum waridho. Kamu ridho. Islam. Allah meridhoi kamu sudah Islam hari ini. Oh itulah yang sering dikatakan, bah apakah Islam reinkarnasi? Tidak. Kalau Islam tuh Allah sudah ridho karena kamu ridho padanya. Itu rodiyata mardia. Kamu bukan lagi setetes air yang terombang-ambing, setetes minyak yang terombang-ambing di samudranya Tuhan yang maha luas ini. Sehingga tidak ada lagi kopi setetes dijelekan. Kenapa itu? Maka banyak bertanya ke Abah. Abah kenapa nggak pernah marah sih? Tadi dijelekan, di apa? Kata Abah itu kamu tampar aja belum tentu marah. Itu kan tadi. Karena sudah aku lihat bukan kamu lagi, sahabat. Semua ya. Bukan berarti kita tidak bisa marah. Dalam arti marahlah karena Allah, karena Rasulnya. Itu. Tapi kita harus mengerti di titik mana kita boleh. Jadi ya
Teh Yani, ya sehat ya semua di situ sahabat. Jadi Teh Yani nggak usah merasa terbebani dengan apapun. Ayo berjalan, tidak usah lagi mencari ridho manusia, karena kebahagiaan adalah milikmu dari semua. Karena setiap orang adalah layak bahagia. Nah, satu Ramadan ini adalah sebetulnya bisa kamu buktikan apa namanya buahnya sahabat tadi semua ya. Hmm. Kalau barangkali hari ini nanti kamu siang di tanggal 2 Syawal ini berjalan orang menyambut, nah itu sudah kamu bisa rasakan. Beda kok. Kan kamu suka berkata, kenapa ya orang ini terus padaku? Kenapa ya orang ini kayaknya aku datang ini enggak? Itu sahabat salah satu ciri adalah maka berarti Khidir sudah hadir pada dirimu. Nabi Khidir. Gitu. Tadi syirri khadiri wa ainuhu urfani. Penglihatanmu adalah ma'rifatmu. Tadi harunu akli dari semua. Harun adalah akalmu sudah cerdas. Bukan lagi karena dogma agama ini sudah hilang. Tadi banyak yang ngirimin ke Abah tentang reinkarnasi lah, tentang apalah. Karena sudah terlanjur diracuni dogma sehingga tidak mampu melihat kebenaran dengan benar. Dari semua ya sahabat ya, tentang widatul wujud lah yang bertanya itu macam-macam menyerang Abah, tapi tidak apa-apa, semuanya baik, proses belajar dari semua ya. Jadi harunu akli, wakalimi ruhi, akalku, ruhku adalah sudah Musa sekarang, wakalimi ruhi, Fir'aunin nafsi, nah, Fir'aun sudah aku matikan. Wahawa hamani, dan Haman adalah hawaku dari semua ya. Maka segalanya adalah Allah itu adalah sangat real sahabat. Karena Allah itu ilmiah. Tadi bukan abal-abal dari semua ya. Mbak Yani ya insyaallah ya dari semua ya. Barangkali itu saja di pagi hari ini semua. Intinya adalah Abah menggunakan sebetulnya kalau di Babar nanti ada tanggal 2 Syawal, 3 Syawal sampai akhir Syawal. Karena Syawal itu salah, sahabat. Peningkatan kebahagiaan, peningkatan keyakinan. Kamu akan lihat samrohnya buahnya. Seolah-olah kayak jam pasir yang Ramadan itu kamu kosongkan. Nah Syawal itu kembali isi. Nah isinya itu yang lain nanti. Yakinmu, rasamu. Pokoknya itu makanya pantas setelah Syawal adalah Dzulqa'dah. Kamu udah duduk manis, duduk indah, penuh dengan keberkahan. Maka di penghujungnya Dzulhijjah di bulan 12 kamu sudah wukuf, waqofah, sudah menemukan siapa sejatinya dirimu. Kau sudah menyaksikan nur jamal Allah nyata adalah bagaimana kan tadi nur keindahan Allah lebih indah dari segala apa yang diciptakannya. Bukan lagi ngejar-ngejar, maaf ya, kejar sholat tapi kau sudah bersama pemilik sholat. Bukan ngejar lagi apa namanya saum, kau sudah jadi pemilik saum bersama pemilik saum. Bukan lagi adalah mengejar-ngejar baca Quran one day one, bukan. Tapi jangan dipelintir ini. Tapi kau sudah menjadi bersama dengan yang berfirman itu sendiri. Maka rasa nyaman, rasa indah, semuanya ada sulit diceritakan. Maka pantas man arafullah kalla lisanahu. Orang yang sudah lebur sibghatullah, keluh lisannya. Apa yang mau diceritakan? Bahagia itu sulit diceritakan. Paling hanya senyum atau menangis. Sahabat, air mata bahagia. Saking sulit diceritakannya, kamu lebih pilih menangis menceritakannya. Itu yang dimaksud Abah. Kalau masih bisa diceritakan, itulah kenapa yang disebut surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Nah, tadi baru kamu masih ngomong surganya masih dari dipan. Nah itu kan belum. Masih kamu bayangkan dengan pikiran. Nah disinilah kadang-kadang tojayanya orang Islam sekarang. Katanya ingin sorga dan sorga itu tidak bisa dibayangkan. Malah ainun ro'at.
wala udunun sabiat wala khatara bil qalbu di sini semua. Karena tidak bisa lagi man arafullah fahuwallah, yang tahu Allah hanya Allah, yang bisa merasakan Allah hanya Allah, yang melihat Allah hanya Allah. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kau sudah menyaksikan dia pada apa yang nampak di penglihatan dohirmu. Tadi semua disitulah yang dikatakan ternyata nyatalah ketiadaannya itulah keberadaannya. Dan sebaliknya makhluk ini ternyata keberadaannya ketiadaannya. Tuh, kamu gak lagi ginggeng, kamu sudah bisa saksikan afalnya. Hanya satu perbuatan, hanya satu nama, hanya satu sifat. Dan disitulah kamu siap mati saat itu. Seolah-olah saking gak tahan kamu itu. Sebagaimana Jalaluddin Rumi, Robiah Adawiyah, Ali bin Abi Thalib, atau siapapun yang sudah merindukan mahramnya. Tiap hari merengek. Pulangkan aku ya Rob. Nah, semua karena sudah tiada lagi yang lebih indah dari segala yang indah. Tiada lagi yang besar dari segala yang besar. Semuanya sudah satu titik kebahagiaanmu. Sumber dari segala sang sumber itu. Itu saja barangkali untuk sementara. Insya Allah nanti siang Abah kembali ke Bekasi. Ini Abah masih berada di rumah Sukabumi. Nanti siang maka Abah gunakan pagi hari ini untuk berpisah. Buat sahabat-sahabat Sukabumi semua insya Allah nanti siang lepas duhur sudah kembali ke Bekasi. Insya Allah buat sahabat Bekasi yang mau bertemu Abah nanti malam sudah bisa mampir ke majelis ya. Kita ngopi bareng ya. Mohon maaf sekali lagi apa-apa yang sampaikan bukan menasihati siapapun. Bukan semua, ada hanya ingin berbagi rasa bahagia. Itu saja sahabat. Terima kasih Mas John, semua Mas Yusron, Mbak Yani, ya, Adi, ya, dan teman-teman di YouTube juga adalah siapa, Mit, ya, semua sehat semua ya. Teman-teman Abah yang di YouTube ini tulisannya YouTube tuh kecil, jadi Abah tuh nggak bisa melihat malu. Oh iya, apa namanya? Thank you sama-sama, Mbak Mas Cecep Supriyatna, ya. Terima kasih ya. Kemudian siapa? Lina, ya. Kemudian Rexilia Aligat Taubat, siapalah semua ya. Intinya adalah siapapun yang menulis komen, apapun komenmu bagi Abah adalah sebuah keindahan. Karena Abah sudah tidak lagi apa yang kau tulis, tapi siapa yang menulis gitu. Bagi Abah tidak lagi kepada suara yang bunyi. Orang baca Quran bukan lagi mahrojul huruf, bukan lagi bagaimana qiraat. Bagi Abah sudah mendengar kalam saja, udah gitu. Jadi kalau sudah begitu sudah indah semua ya. Terima kasih. Dimuliakan dan di sini pula kita tidak boleh merendahkan siapapun manusia, bangsa manapun. Karena Allah telah memuliakannya. Dan inilah yang juga yang menjadikan penyebab manusia sempit pemahamannya. Karena tadi cupet dalam memandang. Padahal dia sudah berkata, walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Marilah kita sekarang rubah. Bebaskan kata Abah di bulan Muharram ini dari penyakit kulit. Membenci suku yang lain. Membenci agama yang lain. Karena Nabi tidak mengajarkan begitu. Allah menyuruh perang kepada orang yang memerangi kamu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jangan kau perangi orang kecuali mereka memerangi pada dirimu. Bukankah begini Nabi Muhammad SAW mencontohkan begitu? Tapi konsep yang dibangun oleh Allah pada baginda Nabi, ruhama'u bainahum. Ya. Dan selalu tarohum ruka'an sujadah, selalu ruku dan sujud. Bagaimana makna sujud tadi?
Ya, sebagaimana faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi faqaulahu syajidin. Perintahkan seluruh malaikat sujud kepada ruh, kepada kamu, siapapun kamu, orang Hindu, orang Buddha, seluruh malaikat disuruh sujud oleh Allah di dalam kandungan itu. Ya. Apakah dalam kandungan itu sudah ketahuan Hindu dan Buddha? Apakah sudah ketahuan di dalam kandungan itu adalah suku A, suku B, agama A, agama B? Tidak. Allah itu tidak pilih kasih, sahabat. Maka janganlah selalu salah dalam memandang. Di mata Allah itu walaqad. Maka kenapa Allah menggunakan litaqi? Sudah pasti Allah telah memuliakan, karomna, semuanya al-mukarram. Dan inilah tinggal drama Allah, tinggal kamu memahaminya tentang berlakunya, tagoyurnya hukum alam ini semua. Silakan bagi kamu yang masih berada di tingkat mana, tetapi pada dasarnya bagi kalian yang ingin terbang, mencintai Allah dengan sempurna, marilah kita mencintai seluruh makhluknya dengan sempurna. Cara pandangnya, maka selalulah pandang secara syariat dan hakikat. Ya, Abah meluruskan sahabat-sahabat kita dari habaib. Ya, hanya ingin secara syariat harus kita lakukan karena diperintah oleh Allah. Watawassaw bil haq, watawassaw bisabr. Tetapi secara hakikat kita harus mampu memandang, tidak boleh membenci mereka. Secara zat, karena kau harus mampu menjangankan mereka, anjing dan babi sekalipun. Kalau kau mampu memandang sebagai Allah, maka amanlah bagi dirimu. Nah inilah sahabat, hidup ini tentang ujian. Cara berpikir, cara memandang. Bagaimana engkau memahami tentang makhluk-makhluk ini. Itulah baginda Nabi mengingatkan, man nadhara kulla syai'in malam yarullah fahuwal batil. Siapa melihat segala sesuatu tidak mampu melihat Allah, maka batillah itu tadi semua. Ya, inilah yang harus kita dan Allah sudah ingatkan tentang diri kita, walaupun Allah sendiri menyampaikan, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin faida huwa khasimun mubin, kata Allah. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami ciptakan dari setetes mani, maka tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Sahabat, Allah sendiri menyatakan kita ini menjadi musuh Allah. Sadar atau tidak sadar, manusia lebih memikirkan makhluknya. Sadar tidak sadar, manusia selalu mencari apa yang belum dia punya. Padahal Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Memberi hidup tanpa kita minta. Memberi hidung, memberi mata. Ada kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam. Setiap hari pernahkah engkau berpikir jantungmu sudah berapa kali berdetuk pagi ini? Apakah kita merasakan ikut membedukan jantung itu? Sudah berapa lama mata kita berkedip menahan debu yang masuk ke mata? Allah menjaganya untukmu. Sudah sadarkah kita darah yang mengalir di tubuh ini? Yang mengalir ke tanganmu supaya engkau tidak stroke. Dia berputar tawaf. Bahkan engkau tidur pun engkau diurus oleh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ardh. Inilah bagaimana Allah menyayangi kita, ya sahabat. Maka marilah, kalau kalian ingin bahagia, Abah katakan, jadikanlah Allah satu-satunya tujuan ilahi anda maksudi. Bukan hanya ucapan, tetapi adalah memang Allah lah. Dan pandanglah segala apa yang ada ini adalah syuhudul kasyrah bil wahdah. Kemanapun aku lihat, hanya melihat engkau ya Allah. Dalam wujud apapun.
Ternyata yang kuning engkau, yang merah engkau, yang coklat engkau, yang belang pun engkau. Ternyata yang bulat engkau, yang runcing engkau. Ternyata debu yang kecil, yang besar, yang kecil, yang semuanya. Tiada yang bukan daripada engkau. Dari mulai rumput, dari mulai tanaman, apapun yang ada yang kulihat, tak satu pun yang bukan engkau, ya Allah. Maka segalanya adalah kebahagiaan yang akan datang pada diri kita. Ketidakbahagiaan, ketidaksadaran kita manusia, karena kita sudah tidak mampu melihat dia. Bahkan, kenapa manusia itu sekarang hanya mencari makhluknya? Pergi ke Mekah, tapi nggak peduli seperti yang punya rumah. Katanya sebagai duyupur rahman, tamu Allah. Apakah engkau bertemu dengan yang punya rumah? Coba kalian berduyun-duyun datang ke rumah Abah. Kau tidur di guest house Abah. Abah punya ruang guest house. Insya Allah bintang 5. Tapi kamu gak bertemu Abah. Mau? Apakah kau sudah bahagia? Nah inilah kadang-kadang manusia. Jadi penyebab dari semua Mas Andi yang menjadikan penghalang kenapa? Bah saya ini. Kenapa saya ini? Itulah penyebab. Abah katakan. Karena Mas Andi tidak mampu melihat Allah. Yang Mas Andi lihat selalu makhluk dan makhluk. Apapun itu makhluk. Dalam fiilnya makhluk. Dalam sifatnya makhluk. Dalam namanya makhluk. Maka jangan pernah menyembah nama Allah. Kau menyembah nama Allah, musyrik. Allah itu bukan tulisan Allah. Allah itu bukan sebutkan Allah. Allah itu bukan Allah. Tidak boleh kau adalah menyembah Allah af'alnya. Kau tidak boleh menyembah Allah namanya. Kau tidak boleh menyembah Allah sifatnya. Dia ada yang punya. Setiap nama. Al-ismu wal musamma wahid. Handphone. Ini namanya. Ini barangnya. Kitab. Ini namanya. Ini barangnya. Toples. Ini barangnya. Ini namanya. Asbak. Ini namanya. Ini barangnya. Allah. Bagaimana kau? Hanya tahu nama. Dan dia sudah ingatkan. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Banyak manusia yang menyembah pada nama. Baginda Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang yang menyembah nama. Tapi nggak bertemu dengan yang punya nama. Kau pergi bolak-balik ke Mekah. Katanya tawaf di rumahnya. Dan dia sudah berkata, man dakhalahu amina. Kalau kau sudah masuk ke dalam rumahnya. Rumah Allah itu kamu pergi ke Ka'bah berapa kali pun tidak akan bisa masuk ke dalam Ka'bah. Karena Allah tidak pernah menghitob bahwa dia tinggal di Ka'bah itu. Tapi dia jelas menghitob bahwa sesungguhnya. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Aku tidak pernah berpisah dengan dirimu. Dan inilah manusia. Akhirnya kata Allah. Awalam yarol insanu. Anna khalaqnahu min nutfatin faida huwa khasimun mubin. Sesungguhnya aku ciptakan engkau dari tetes mani, dari nutfah menjadi nuqtah, menjadi alaqah, menjadi mudghah. Aku tiupkan 4 bulan 10 hari. Ruhku bukan ruhmu. Tapi kenapa kita sengaja diberikan oleh Allah ruh Allah untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan dengan amalmu. Kembali kepada Allah bukan dengan ilmu. Kembali kepada Allah bukan dengan apapun dari dirimu. Karena tiada yang bisa membawa kepada Allah kecuali Allah jua. Tiada bisa yang mengenali Allah kecuali Allah jua. Tiada yang bisa melihat Allah kecuali Allah jua. Dan Allah itu hakul mubin. Hakun. Jelas. Nyata. Mubin. Begitu jelasnya Allah. Bahkan dia berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku maha dekat.
Aku maha dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Mahal diartikan meminta, kayak kamu di sini, Allah di aras. Padahal kamu nggak sadar, aras Allah itulah kamu. Wa khalaqal insan ala suratil rahman. Inilah. Maka kata Allah, aku menciptakan insan dalam surah Rahman. Dan dia berkata, Ar-Rahmanu ala arsistawa. Aku, Ar-Rahman, kasih bersemayam. Berarti di mana dia bersemayam? Maka itulah dia mengatakan bahwa langit, gunung, tidak ada yang bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Kenapa begitu jauh terasa oleh kita kepada Allah? Karena awan kebendaan makhluk ini terlalu melekat pada cermin kalbu kita. Seumpama gelas yang hitam, inilah kafir. Kafir itu adalah kufur. Maka la in syakartum la azidannakum. Kalau yang bersyukur maka dia tambah. Seumpama benar gelas ini nyata, terang. Maka warna gelas warna air. Maka dia akan tambah. Tapi wala in kafartum, barang siapa dia kufur, tercover, tertutup, akibatnya tidak sadar. Jadi intinya manusia tidak sadar, akibat tidak sadar, dia akan tidak tenang, akibat tidak tenang, dia tidak akan bahagia. Karena wala in kafartum, ketika dia tercover, ya, buku ada cover, gawang ada kiper. Nah, kafir itu jangan selalu pada Hindu, Buddha, Kristen. Ini ngaco lagi orang-orang ini. Siapapun yang tertutup melihat Allah, walaupun kamu ustadz sekalipun, kafir. Tidak mampu melihat Allah. Sudahkah kau bersyahadat yang sebenar syahadat? Karena syahadat itu bukan mengucapkan. Beo bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sudahkah kau mengatakan itu? Ingat, Allah sudah mengancam. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wal yaumil akhir. Tapi mereka tidak beriman, kata Allah. Buktinya apa? Yang dia kejar surga, yang dia kejar bidadari, yang dia kejar pahala. Allahnya nggak ada harganya sama sekali. Apakah kamu kira bahwa surga itu lebih indah dari Allah? Ingat sahabat. Setetes nur jamalillah. Inilah sumber segala keindahan. Maka apa? Kalau kamu mencari segala yang indah, dialah. Dengan jamalnya. Segala keindahan itu ada. Maka nampaklah di muka bumi ini kan wanita yang cantik, pria yang tampan, bunga yang indah, rumah yang bagus, mobil yang bagus, taman yang indah, apapun yang indah, Paris yang indah, Barcelona yang indah. Abah merasakan waktu malam di Belgia, merasakan adalah perjalanan dari Jerman Timur lewat pegunungan Alpen yang begitu indah. Di antaranya adalah ada sungai yang begitu jernih. Kemudian sepanjang perjalanannya penuh dengan rest area. Ada petani-petani anggur. Dengan pakaian-pakaian yang baik. Dengan keramahan yang luar biasa. Dan engkau diberikan gratis. Ya. Dan begitu indahnya adalah itu semua. Negeri Norwegia, Finlandia. Itulah nur jamal Allah. Keindahan-keindahan. Karena kita ini, terkadang manusia ini, surga yang di depan mata diabaikan. Tapi dia selalu muncul, surga nanti. Inilah kebodohan. Kurang apa surga di sini? Surga yang ada coklatnya. Surga yang ada bidadarinya. Mau yang milih yang kayak gimana? Asal kamu ngerti ilmunya. Yang ada kopinya,
yang ada vanilanya, yang ada Lomboknya, yang ada Balinya, yang ada Gunung Rinjaninya, yang ada apa yang tidak ada sekarang di dunia ini. Ya. Bahkan kenyataan dunia ini lebih indah daripada apa waktu Allah cerita tentang jannah dalam Al-Quran. Kalau kamu sudah keliling dunia ini, lebih indah, nyata, realistik semuanya. Nah inilah sahabat, maka Abah ingin mengajak pada malam hari ini, coba mari kita fokuskan, bukan pada pahalanya. Begitu sibuk baca Quran, senang, bagus. Baca tajwid, bagus. Baca qiraat, bagus. Tapi kepada yang berfirman, lupa. Siapa? Kalam siapa ini? Ya. Sampai Abah pernah ditegur di Switzerland. Karena Switzerland barangkali kalian sudah menghinanya negeri kafir lah. Terserah gitu kan tadi. Begitu tertibnya negeri itu. Begitu amannya negeri itu. Satu saat di Switzerland itu sahabat. Ada jalan untuk motor. Ada jalan untuk mobil. Ada jalan untuk kursi roda. Ada jalan untuk tram. Ada jalan untuk orang nyebrang. Nah inilah kejahilan Abah. Karena kebiasaan di negeri kita. Di sana, pada saat kita nyebrang, harus kita lihat juga. Ya sama saya, di Singapura sudah begitu. Tapi di negara sana, beda dengan Singapura. Singapura memang membutuhkan itu. Untuk menyeberang itu, pastikan bahwa alat penyeberangan buat manusia sudah hijau. Maka dikasih 60 detik dia. Dari mulai angka 1, 2, 3, terus sampai 60. Ada kesempatan untuk engkau dengan nyebrang dengan selamat. Tapi di Swiss itu banyak itu lampu untuk manusia. Mobilnya jarang. Sehingga kadang-kadang kita nyebrang saja. Saya nyebrang. Waktu itu berlima. Dan ada seorang perempuan pegang baki McDonald atau apa nggak tahu saya yang dibeli dia. Mau nyebrang ke kantornya kayaknya. Habis jajan. Saya bilang, hey madam. Let's go, no car. Dia senyum. Hey guys, dia bilang, tadi, look, lihatlah lampu itu. It's red. Yeah, why? But there is no car. Tidak ada mobil. No guys, dia bilang, kamu lampu itu saja buatan manusia, nggak mau taat. Gimana kamu mau taat sama Allah? Kata dia, coba dia. Saya dan nyindir. If you don't care with the lamp, lampu itu, bagaimana kamu akan tunduk? Inilah sahabat tentang ihsan. Jadi banyak dari mereka, justru mereka itu sudah tertib lalu lintas, tertib dengan alam, tertib dengan semua. Karena mereka sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Ya. Nah inilah maka pada malam hari ini, sebagaimana ayat tadi, kata Allah, berfirman pada saat Allah mengatakan pada saat id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Hei malaikat, hei iblis, sujudlah kepada Adam. Ternyata kenapa disuruh sujud? Siapa Adam itu? Ternyata Adam itu adalah Allah sendiri. Pahami. Ya, jadi mereka itu bukan sujud kepada makhluk. Nah, inilah perbedaan dengan iblis. Iblis tidak mau sujud. Illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Iblis tidak mau sujud. Cuma iblis masih lebih baik daripada kebanyakan dari kita manusia. Dia begitu tidak mampu melihat Allah pada Adam, gitu loh. Karena banyak orang sekarang tidak menyadari siapa dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang-orang yang sudah sampai kepada makom
tinggi sahabat. Man arafullah fahuwallah. Siapa yang tahu Allah, dialah Allah itu. Itulah kenapa para malaikat itu suruh sujud dan iblis sekalipun suruh sujud pada Adam. Tadi semua. Karena Adam, siapa Adam itu? Insan. Insan itu ya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ya Nurullah. Maka kata Allah, al-insanu sirri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Jadi sifatku itu tidak lain daripada aku. Akulah dia. Maka itulah Allah perintahkan kepada seluruh malaikat. Illa iblis. Illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kata Allah. Qala, kata iblis menjawab. Qala lama kun li asjuda li basarin. Khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Kata iblis, aku tidak akan pernah sujud. Nah inilah. Karena dia tidak menyadari sebenar-benarnya dirinya. Siapa? Orang yang belum kenal kepada dirinya, dia tidak akan kenal. Inna rabbaka atau binnas. Di mana kudrat Allah, iradat air, iradat ilmu Allah, sama Allah, kalam Allah, basar Allah. Itulah Allah berfirman, wa khalaqal adam kasyuratihi. Aku menciptakan Adam dalam wujudku, surahku, bentukku. Nah itulah kenapa Allah ingatkan kepada manusia. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah melalaikan kamu dari Rabbmu Al-Karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Ingatlah alladzi, pada saat engkau diciptakan, siapa kamu ini? Bukankah dulu aku pernah berkata, hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa engkau itu dulu belum disebut, aku pun belum disebut. Sekarang aku telah wujud. Itu